Hai semuanya. Pernah nggak sih kalian ikut debat di kelas tapi tiba-tiba suasananya jadi panas? Kadang bukan karena materinya susah, tapi pola pikir kita yang salah. Nah, makanya hari ini aku Fitria Dan aku Herlin akan membahas 3 materi dasar logika, teori dalam logika, kayak kausalitas, aksioma, konsep universal. Lalu ada teori kebenaran. Dan terakhir, logika fallacy alias jebakan-jebakan dalam berpikir. Nah, biar kita semua bisa berpikir lebih rapi, nangkap argumen lebih cepat, dan gak gampang keseret debat kusir. Nah, yang pertama kita masuk ke teori-teori dalam logika, yaitu ada kausalitas, sebab akibat. Kausalitas ini hubungannya A menyebabkan B, tapi dalam logika, hubungan ini harus punya bukti, bukan sekadar kebetulan. Aristoteles bilang ada 4 jenis sebab: material, formal, efisien, dan final. Sementara Hume bilang kita itu sebenarnya nggak pernah lihat hubungan perlu, cuma lihat A dan B muncul bareng terus. Misal, kalau sekarang hujan, berarti jalanannya basah dong. Nah, ini berarti masuknya ke kausal. Nah, tapi kalau bilang aku nilainya jelek karena dosennya killer, itu belum tentu sebabnya. Bisa aja karena kita belajarnya kurang. Nah, di sini ada metode kausal John Stuart Mill. Di sini ada 5. Yang pertama, agreement. Kedua, difference. Ketiga, joint method. Yang keempat, residues. Yang kelima, concomitant variation. Lalu di sini ada aksioma. Aksioma itu fondasi berpikir, pernyataan dasar yang kita terima tanpa bukti, tapi dipakai untuk membangun logika deduksi. Nah, contohnya modus ponens. Jika A dan AB, maka B. Semua teori matematis dan logika formal berdiri dari aksioma kayak gini. Jadi aksioma itu kayak pondasi rumah ya? Iya, bener banget. Kalau misalnya nggak ada fondasi, seluruh bangunannya bakal roboh. Oh, nah gitu. Yang ketiga ada konsep universal. Nah, konsep universal ini istilahnya umum yang berlaku ke banyak objek, misalnya manusia, hewan, atau keadilan. Dengan konsep universal, kita bisa bikin argumen seperti silogisme. Contohnya, semua manusia akan mati. Sokrates itu manusia, maka Sokrates akan mati. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke teori 2, yaitu teori kebenaran. Setelah tahu logika dasarnya, pertanyaan berikutnya, kapan sih suatu pernyataan dianggap benar? Jenis teori kebenaran yang pertama yaitu konsistensi atau correspondence. Kebenaran sama dengan cocok dengan fakta dunia nyata. Contohnya, kalau memang hujan, kita cek keluar nih, pas di luar ternyata memang hujan. Nah, jenis kedua yaitu koherensi. Kebenaran sama dengan cocok dengan sistem teori lain. Contohnya, bumi itu datar, langsung tidak koheren dengan ilmu geografi, fisika, astronomi. Yang ketiga ada pragmatis. Benar itu sama dengan yang berfungsi. Contohnya, teori medis dianggap benar kalau berhasil menyembuhkan pasien. Nah, ada jenis keempat yaitu intersubjektif. Benar sama dengan disepakati bersama. Contohnya nilai uang atau aturan hukum. Jadi, kebenaran itu ada banyak versinya, tergantung konteksnya, fakta, sistem teori, fungsi, atau kesepakatan sosial. Oke, karena teori kebenaran materinya udah selesai, kita masuk ke logical fallacy. Tapi sebelum itu, kita set dulu fondasi diskusi sehatnya. Poin pertama, cari kebenaran, bukan kemenangan. Fokus pada ide, bukan orangnya. Hindari asumsi tanpa bukti. Dengar dulu sebelum merespon. Gunakan bukti yang valid. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis logical fallacy atau kesalahan berpikir. Yang pertama ada ad hominem, menyerang orangnya bukan argumennya. Contohnya kayak gini.
Kamu tahu nggak kalau data polusi itu naik 5 tahun terakhir ini? Apaan sih? Kamu kan bukan ahlinya, kamu mana ngerti? Nah, ini ad hominem, fokusnya bukan pada argumen, tapi menyerang orangnya. Yang kedua ada cherry picking, memilih data yang menguntungkan, buang data yang lain yang bertentangan. Kamu jangan konsumsi gula terus, gula kalau buat kesehatan. Enggak kok, kata peneliti, kalau konsumsi gula itu bisa menambah energi kita. Benar. Iya loh. Itu contohnya, padahal dia itu cuma ambil satu data dari segudang penelitian tentang obesitas, diabetes, dan lain-lain. Nah, kita masuk ke jenis ketiga, black and white fallacy atau false dilemma. Hanya kasih dua pilihan, padahal kenyataannya banyak. Contoh dialognya kayak gini. Kamu kalau nggak setuju sama kebijakan ini, berarti kamu anti pemerintah. Padahal bisa aja mereka nggak setuju, tapi mereka nggak anti pemerintah. Gitu teman-teman. Mulai dari kausalitas, aksioma, konsep universal, sampai teori kebenaran dan fallacy, semuanya penting buat bikin pikiran kita lebih rapi. Nah, argumen yang kuat itu bukan cuma soal apa yang kita bilang, tapi juga cara kita mikir. Fallacy itu sering banget kejadian tanpa sadar. Tulis dong di komentar fallacy apa sih yang paling sering kamu temuin. Jangan lupa like and share biar makin banyak yang pinter debat sehat. Dadah! Dadah!